Santapan Harian Jumat 2 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal 10 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam setiap perkataanmu, kami hidup. Mampukanlah kami untuk memahami dan melakukan isi perkataanmu. Di dalam Engkau, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Bilangan 10 ayat 1-10. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu supaya kau bergunakan untuk memanggil umat Israel dan menyuruh tentaranya berangkat. Ketika kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di hadapanmu di depan pintu kemah pertemuan. Jika satu saja yang ditiup, para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul di hadapanmu. Ketika kamu meniup bunyi peringatan, tentara yang berkemah di sebelah timur harus berangkat. Ketika kamu meniup bunyi peringatan kedua kalinya, tentara yang berkemah di sebelah selatan harus berangkat. Jadi bunyi peringatan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi bunyi peringatan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Harun, para imam. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu harus memberi bunyi peringatan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan dari musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu dan kurban-kurban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu." Sahabat Santapan Harian, anak buah kapal menggunakan kode Morse atau semafor untuk memberikan tanda peringatan adanya suatu keadaan darurat atau bahaya. Begitu pentingnya tanda atau isyarat tersebut, maka diatur di dalam peraturan internasional supaya dapat digunakan oleh setiap kapal yang berlayar. Dalam pembacaan ini, bangsa Israel menggunakan nafiri sebagai isyarat atau tanda peringatan untuk berperang, berkumpul, dan berangkat. Mereka memakai nafiri sebagai tanda untuk mengingat Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka melakukannya pada saat bersukaria, perayaan umat Israel, bulan-bulan baru, dan persembahan kurban bakaran dan keselamatan. Nafiri yang digunakan bukanlah berdasarkan keputusan mereka, akan tetapi atas dasar perintah Tuhan kepada Musa untuk membuat 2 nafiri dari perak tempaan. Dengan kata lain, Allah menggunakan nafiri tersebut untuk memimpin dan memberi peringatan umatnya di dalam menghadapi bahaya musuh dan dalam peribadatan mereka. Hal itu berarti Allah ingin bangsa Israel hanya menyandarkan hidup mereka pada pimpinan dan pertolongannya semata. Dalam hidup ini, seringkali Allah memakai banyak macam tanda untuk menunjukkan bahwa Ia ada dan hadir dalam hidup kita. Tetapi, terkadang kita kurang peka terhadap tanda-tanda tersebut. Banyaknya persoalan hidup yang kita hadapi membuat kita dengan mudah menggeser hubungan kita dengan Tuhan.
Seringkali kita hanya berfokus pada kekuatan sendiri dan mulai melupakan Tuhan ketimbang memilih duduk di kaki Tuhan. Seharusnya hanya Allah sajalah yang menjadi fokus utama hidup kita. Karena itu, marilah kita belajar dari umat Israel yang mau melakukan apa saja yang Allah perintahkan, walau hanya melalui tanda dari tiupan bunyi nafiri. Meskipun demikian, mereka mau dipimpin dan diperingatkan oleh Allah. Apa kehendak Allah atas kita? Carilah tanda pengenalan Allah setiap saat melalui doa dan pembacaan Alkitab. Kiranya kita semakin memahami maksud dan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami karena terlalu berfokus kepada masalah yang kami hadapi setiap hari, serta mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tolong kami mengalihkan pandangan dan hati kami hanya kepadamu dalam setiap situasi dan mengandalkan hanya kepadamu Sang Kekuatan sejati. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.